Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Max Broker. Halo Sobat Trader, bertemu lagi bersama saya Vincent di Max Trading Room. Pembahasan kali ini di Max Trading Room adalah tentang membahas MACD atau Moving Average Convergent Divergent ya. Jadi kegunaan MA ini adalah untuk momentum ya, berbeda dengan moving average. MACD berada di bagian osilator dari indikator ya. Oke, kita langsung ke chartnya aja ya. Jadi di sini cara memunculkan MACD ini adalah dari insert indikator, lalu pilih yang osilator ya, dan pilih yang MACD. Di sini kita klik. Nah, untuk settingannya ini biasa aja, standar aja 12, 26, dan 9 ya. Oke, kita langsung oke. Nah, setelah diklik oke, muncul tampilan seperti di layar chart ini ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Oke, perlu kita ketahui dulu ya. MACD ini ada dua level ya. Levelnya yaitu adalah di sini di atas level 0 ya. Nah, di atas level 0 dan di bawah level 0. Nah, ketika di atas level 0 ini, maka disebutnya angkanya adalah positif atau biasanya menunjukkan sebagai trend up. Dan ketika angkanya ya, histogramnya atau yang garis bar ini nih ya, garis bar warna silver ini berada di bawah level 0 atau menunjukkan angka negatif di sininya ya, di sini menunjukkan angka negatif. Ini adalah artinya sedang trend down ya. Jadi kita pahami dulu MACD ini juga bisa membaca tren ya, bisa membaca tren gitu. Nah, untuk namanya kita berkenalan dulu ya dengan garis-garisnya di sini. Untuk garis tegak lurus di sini yang warna silver ini disebutnya adalah histogram ya. Histogram ini biasa menunjukkan chartnya ya. Jadi chartnya itu digambarkan melalui histogram. Nah, lalu yang garis merah ini disebutnya adalah ranging line ya, atau garis MA-nya gitu. Jadi berbeda dengan moving average. Moving average itu biasanya ada di chartnya dan menjadi support resisten. Ketika kalau MACD ini beda, MACD ini bergerak mengikuti harganya gitu ya. Nah, oke, bagaimana cara penggunaannya? Ya. Kita bahas cara penggunaannya. Ya, tadi sudah membaca cara baca kondisi trennya di atas angka 0 atau positif. Ini menunjukkan trend up, kalau di bawah angka 0 berarti menunjukkan trend down. Ya. Nah, cara bacanya ini ada beberapa. Ya, ada beberapa tips dari MACD ini. Yang pertama adalah menunjukkan harga divergennya. Ya. Divergen ini memiliki ada dua, ada bullish divergen dan ada bearish divergen. Ya, sedangkan untuk mudahnya, gitu kalau divergen itu lebih expertnya ya. Tapi kalau misalkan untuk cara mudahnya, ini kita hanya melihat dari pergerakan histogram dengan lagging line-nya ya. Jadi histogram itu adalah yang ini ya. Nah, yang garis tegak lurus horizontal. Sedangkan lagging line adalah yang ini ya, yang garis merahnya. Nah, ini bisa digambarkan ketika lagging line ya, ketika lagging line nempel dengan histogram seperti ini ya, nempel ya. Ini kan nempel ya, yang saya beri tanda kotak ini nempel. Nah, ketika nempel ini artinya apa? Artinya tren sedang kuat-kuatnya gitu ya. Artinya tren sedang kuat-kuatnya. Seperti ini dia turun dan di sini harga kuat untuk turun juga ya. Ketika MACD-nya antara lagging line dengan histogram ini nempel, dia got bergerak turun chartnya ya. Nah, di sini bisa menandakan lagi tadi penguatan dan pelemahan ya. Nah, pelemahan ini bisa ditunjukkan dengan catatan adalah dari histogramnya dan lagging line-nya itu merenggang. Merenggang itu nggak nempel ya, maksudnya nggak merenggang itu adalah nggak nempel. Nah, tadinya seperti mana? Ini ya,
Contohnya seperti tadi di sini. Ini kan nempel ya, ini nempel. Dan renggang itu adalah pada saat kondisi seperti ini. Nih ya. Ketika di sini, ini mulai renggang ya. Jadi histogramnya nggak nempel dengan leading line-nya. Ketika histogram nggak nempel atau sudah merenggang dengan leading line-nya atau menjauh ya, nah ini artinya adanya pelemahan dari suatu tren tersebut ya. Dan biasa juga indikasi untuk pembalikan harga gitu. Jadi bisa dilihat di sini ya, ketika di sini histogramnya dengan leading line-nya itu sudah cukup renggang, udah renggang ya, udah renggang di sini, maka reaksi harganya adalah dia mulai naik ya. Di sini bisa kita lihat ya, di sini harga mulai naik. Jadi ketika dia renggang seperti ini renggangnya ya, renggangnya seperti ini, maka harganya di sini sudah mulai naik dan kita bisa buy ya. Ketika harga sudah renggang seperti ini, kita bisa ambil buy, posisi buy. Stop lossnya bisa gunakan beberapa pip di bawah low terakhir. Contohnya ini low-nya di 2325 ya. Nah, stop loss-nya bisa tambahkan 5 poin, jadi 2320. Nah, sekitar segini ya, 2320 untuk stop loss dari posisi buy-nya. Sedangkan untuk take profit-nya, ini kita bisa dua cara ya. Yang pertama adalah 1:1 antara stop loss dan TP-nya 1:1. Yang kedua adalah bisa menunggu harga untuk menyentuh lagi. Ya, contohnya menyentuh seperti apa? Misalkan leading line-nya nempel lagi dengan histogramnya di sini ya, di sini kita baru ambil cut profit. Tapi kan di sini posisi nggak ada yang nempel ya. Artinya kita bisa hold terus gitu, bisa hold terus. Jadi sampai sini kita bisa hold ya, posisinya sampai sini hold, dan cut-nya pada saat mulai renggang lagi ya. Di sini ada renggang nih ya. Nah, saya tandain pakai horizontal line ya. Nah, di sini ketika harga sudah mulai turun ya, kelihatan ya. Nah, harga mulai turun di sini, ini udah mulai renggang gitu. Jadi sebelum turun jauh pun ini udah mulai renggang, dan ketika renggang kita bisa ambil sell. Ya, di sini kita bisa ambil sell karena posisinya ini histogramnya sudah merenggang ya. Gitu. Jadi simpel aja ya. Untuk penggunaan moving average ini, tahap basicnya adalah seperti ini. Kita bisa menunggu posisi renggangnya dulu aja ya. Dan di sini pun bisa menunjukkan antara kelanjutan tren sama pembalikan tren. Kalau pembalikan trennya tadi ya, atau pelemahan trennya bisa dilihat dari tadi. Ketika renggang dan di sini histogram dengan MACD-nya dengan MA-nya ini, leading line-nya ini sudah lewat tembus nol, artinya itu ada perubahan tren. Tetapi jika kalau misalkan leading line-nya hanya renggang aja, ini ada artinya pelemahan tren, bukan pergantian ya, tapi pelemahan tren gitu. Nah, ketika di sini seperti ini kondisinya ya, kondisi di sini ini antara leading line-nya dengan histogramnya nempel kembali. Nah, ini artinya adalah penerusan tren gitu. Jadi udah bisa paham ya cara membaca pergantian tren menggunakan MACD dan penerusan tren juga menggunakan MACD. Ketika nempel seperti ini, maka kita bisa ambil posisi buy kembali ya di sini. Kalau kita pakai histogram, nah ya di sini nih, ini kita bisa udah mulai ambil buy ya, seperti ini gitu. Jadi posisinya lumayan, dia naik ke atasnya ya, seperti itu. Untuk TPSL nya bisa 1:1 seperti tadi ya, atau menunggu sampai histogram dan leading line ini udah cukup renggang gitu ya. Nah, untuk berikutnya ini ada pembahasan tentang divergent dan convergent ya. Kalau convergent itu adalah pada saat sesuai. Contohnya kayak gini ya. Ini convergent nih. Ketika garis MACD-nya dengan harganya sesuai ya, sesuai pergerakannya. Nah, kalau divergent itu pada saat tidak sesuai. Contohnya adalah di sini saya cek dulu bentar ya, ada nggak contohnya? Ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini
Ya, ini dengan ini nggak sesuai. Ya, ini nggak sesuai. Nah, ini dikatakan divergent. Ya, ini divergent. Gitu. Jadi ketika harga moving average-nya ini ke bawah, ini hidden divergent ya. Ini hidden divergent. Jadi ketika harga gerakannya itu meninggi, tetapi moving average-nya MACD-nya ini merendah, nah ini dikatakan divergent. Gitu. Untuk divergent ini kita akan bahas di episode berikutnya. Untuk tahap sekarang adalah kita basic dulu, pahami video ini sampai benar-benar paham. Ya, berikutnya kita akan bahas tentang bullish dan bearish divergent. Ya. Oke, cukup sekian untuk tentang MACD ini. Saya Vincent, pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe channel Dimex Official dan nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.